kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasul ketika tidur itu berbeda dengan tidurnya orang-orang biasa seperti kita. Tidurnya beliau terjaga. Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab Muntahasul mengatakan, bahkan tidurnya Nabi itu hati dan pikirannya dalam keadaan zikir kepada Allah. Tidak pernah lost kontak dengan Allah, terputus. Sehingga Nabi dalam satu hari pernah bangun sholat, diperhatikan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah. Pemahaman ilmu telah sampai kepada Sayyidah Aisyah, orang yang tidur kemudian bangun dari tidurnya batal wudu. Kalau mau sholat harus wudu terlebih dahulu. Beliau memperhatikan Nabi Muhammad SAW tidur, kemudian bangun dari tidur langsung sholat tanpa berwudu. Selesai Nabi sholat, ditanyakan hal ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, kau bangun tidur langsung sholat, maknanya tidak wudu. Padahal pemahaman beliau, tidur membatalkan wudu. Apa kata Nabi? Inna ainai tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mata saya tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur, kata Rasulullah SAW. Itu kelasnya Nabi Muhammad. Para nabi yang lain juga sama persis seperti itu. Mereka tidak pernah lalai sesaat pun dengan mengingat Allah, walaupun dalam keadaan tidur. Semua para nabi begitu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya orang alim, kalau kelasnya para nabi terlalu tinggi. Ini orang alim. Memang riwayat ini dinyatakan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau mentakhrij kitab Ihya-nya Imam Ghazali berjudul Minhajul Qasidin. Al-Iraqi juga mentakhrij berjudul Hamlul Asfar. Yang kedua ulama ini sedikit berbeda pendapat dengan status hadis tidurnya orang alim itu ibadah dan nafasnya adalah tasbih. Naumul alim ibadatun wa nafasuhu tasbihun. Itu di dalam kitab Ihya. Ibnu Zawzi mengatakan ini riwayat bermasalah. Al-Iraqi hampir sama persis. Namun Imam Ghazali punya penilaian tersendiri. Itu status hadisnya. Namun ini hadis punya cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, dahulu ada orang soleh, orang alim tidur di satu masjid. Kemudian yang lainnya sibuk ibadah, mungkin ibadah sholat sunnah. Yang orang alimnya tidur. Kemudian syaitan yang menggoda orang-orang yang lagi sholat, tidak berani masuk ke masjid. Tidak berani masuk ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723, wafat 804 Hijriah, di dalam kitab At-Tawdih, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau riwayatkan syaitan di luar tidak bisa masuk ke masjid. Kemudian ditanyakan kepada syaitan, ada orang dibuka hijab, dia melihat itu syaitan di luar masjid. Dia tanya, kenapa kau tidak masuk? Kau tunggu di luar. Dia mengatakan, itu gara-gara orang yang lagi tidur. Maka ditanya kembali, bukan orang yang sedang ibadah yang menghalangi dirimu masuk? Bukan, yang lagi tidur itu yang menghalangi saya masuk. Kok bisa begitu? Ya karena yang tidur ini dia orang berilmu. Dia tahu hukumnya, hukum yang benar, sholat seperti apa, wudhu seperti apa, dan seterusnya.
Adapun yang lagi sholat, mereka sholat tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu. Makanya saya mudah menggoda mereka. Nah ini orang yang berilmu, nafasnya dia itu membakar saya kalau saya masuk. Nafasnya membakar saya. Sesuai riwayat, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faham dengan agamanya, ilmu agamanya, dengan hukum-hukum agamanya, satu orang itu dia paham, itu lebih sulit bagi syaitan menggodanya dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Nah, disinilah keluar satu pernyataan, naumul alim afdal min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih afdal dari ibadahnya orang jahil. Cuma bukan berarti ini kita gunakan untuk menggugurkan kewajiban. Saya agak berilmu, makanya saya gak usah sholat. Bukan maksudnya di situ. Itu kewajiban. Tapi di sini riwayat menunjukkan motivasi bagi kita agar terus belajar. Jangan pernah puas dengan ilmu, terutama ilmu agama. Itu ada wasiat mengatakan dalam salah satu kutipan ucapan ulama, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kalian setiap hari ada tambahan satu ilmu. Setiap hari minimal ada tambahan satu ilmu. Berenanglah kalian di lautan ilmu, kata ulama dalam syairnya. Tapi ilmu yang mana kita prioritaskan, kita dahulukan, kita harus pandai memilih. Karena kalau mau mengambil semua ilmu, umur tidak cukup. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, ini riwayat dikutip oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitab Sifatus Sofwa. Beliau mengatakan, al-ilmu kathirun wal umru qasir. Ilmu banyak, umur pendek. Fakhus minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dini. Maka ambillah ilmu yang paling kalian butuhkan, terutama dalam perkara agama kalian. Nah, ini dipilih ilmu-ilmu yang paling kita butuhkan untuk kemaslahatan dunia kita maupun akhirat kita. Ada juga kejadian yang hampir mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah lewat di satu perkampungan. Di situ banyak orang ibadah. Orang ibadah. Tapi Nabi Isa melihat salah satu orang tidur santai di situ, tidur dengan nyenyak, tidak ikut ibadah. Dibangunkan oleh Nabi Isa. Ya fulan, kenapa kau tidak ikut ibadah dengan yang lain itu, orang-orang yang lain itu? Dia mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, saya sudah melakukan satu amalan ibadah yang lebih afdol dari yang mereka lakukan. Apa itu? Kata Nabi Isa, yaitu di hati saya ini sudah luntur kecintaan terhadap dunia. Di dalam ibadahnya masih memikirkan uang, masih memikirkan pekerjaan. Tidak hadir Tuhan di situ. Fisik mereka lagi ibadah, tapi pikiran mereka tidak menuju kepada Allah, menuju kepada kerjaannya, menuju kepada uang, menuju kepada kesibukannya. Kosong dengan hadirnya Allah. Tapi kalau orang yang sudah zuhud, itu dunia diperintahkan kerja, capek badannya, capek fisiknya, tapi hatinya itu tenang. Karena hatinya itu hanya terfokus kepada Allah. Hanya terfokus kepada Allah. Anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kau tujuanku dan ridhomulah adalah cita-citaku untuk aku raih. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalau begitu lanjut tidur saja. Kamu lanjut tidur. Ini juga cerita bukan berarti tidak ibadah, bukan. Dia tetap akan ibadah juga, ibadah wajib. Tapi kita harus belajar juga dengan sifat zuhud. Termasuk su'ul adab. Kita mengakui kita semua nih, termasuk saya. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja sudah berlaku kurang adab kepada Allah.
Di dalam sholat kita masih memikirkan selain Allah. Kita masih memikirkan kita punya pekerjaan, masih memikirkan ilmu, masih memikirkan hayalan-hayalan yang duniawi semuanya. Nah, untuk kalangan-kalangan para nabi itu satu perbuatan su'ul adab kepada Allah. Nah, Sayyidina Ali memaklumi hal itu. Kita lemah, sehingga beliau mengatakan paling minimal kalian khusyuk itu tidak perlu dari awal sholat sampai akhir. Paling tidak di dalam sholat itu ada satu waktu sekian menit kalian khusyuk. Imam Ghazali mengatakan minimal 4 tempat kalian khusyuk. Sayyidina Ali mengisyaratkan kalian khusyuk paling minimal sebelum salam. Di akhir salam itu khusyuk sudah. Kalau memang tidak mampu, karena khusyuk dari awal sampai akhir itu satu pekerjaan yang sangat sulit. Sangat sulit. Nah, sehingga inilah yang dikatakan ketika seseorang punya sifat zuhud, maka ketika sholat punya pengaruh. Punya pengaruh dengan apa? Khusyuk. Karena sudah tidak ada kesibukan lain di pikirannya. Gak ada di pikiran, di hatinya kesibukan-kesibukan itu. Yang ada ketika sholat dia fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadirkan perasaan bahwa dia sedang menghadap Sang Maharaja. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika wudhu mau sholat wajahnya pucat. Ditanya, kenapa wajah engkau pucat tiap kali wudhu? Kata beliau, sebentar lagi saya menghadap Sang Maharaja. Jadi khusyuknya itu belum masuk sholat, masih wudhu sudah khusyuk. Sudah menghadirkan bahwa sebentar lagi mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu namanya riyadhah. Perlu yang namanya latihan, tazkiyah gitu. Makanya dikatakan izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Fil hadis, zuhudlah terhadap dunia pasti Allah cinta kepadamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahullah ma bainahu wa baina khalqih. Siapa orang yang hubungannya baik dengan Allah, dia memperbaiki hubungannya dengan baik di antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki dan memperbagus hubungannya dengan makhluk. Wa man aslah amra akhiratihi aslahullahu amra dunyahu. Dan siapa orang yang memperbagus urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbagus urusan dunianya. Itu pernyataan seorang sufi bernama Zunun al-Misri. Ada riwayat mengatakan ucapan beliau, Zunun al-Misri. Jadi begitulah tidurnya para nabi, tidurnya orang-orang soleh seperti itu. Pakai adab, sebelum tidur wudu misalnya. Imam Ghazali mengatakan kalau kita tidur dalam keadaan suci, maka ruh kita itu dihitung sedang sholat kepada Allah sampai bangun tidur. Jadi selama kita tidur, kutiba lahu musalliyan hatta yastaiqadha, dicatat sedang sholat sampai bangun tidur baru selesai. Kalau tidurnya pakai wudu. Tapi kan tidur membatalkan wudu, ngapain harus wudu? Lah ini wudunya bukan buat sholat, wudunya buat tidur. Beda kalau wudu buat sholat. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, man bata, siapa yang tidur ala taharatin, dalam keadaan suci, berwudu, bata wa ma'ahul malaikah, maka dia sedang tidur bersama malaikat. Maknanya apa? Malaikat hadir di situ. Yastaghfiruna lahu, senantiasa selama dia tidur malaikat istighfar kepadanya. Kalau tidur dalam keadaan berwudu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dinyatakan ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kita cerita tentang tidur ya, tidurnya orang soleh. Bertamu ke rumah Imam Ahmad.
Putrinya Imam Ahmad penasaran, karena Imam Ahmad selalu zakara ismahu, selalu menyebut-nyebut nama gurunya Imam Syafi'i. Sehingga putrinya penasaran bagaimana sih sosok daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Datang bertamu ke rumah Imam Ahmad, disambut, dihidangkan makanan. Putrinya Imam Ahmad memperhatikan dari balik tabir, dari balik tirai. Imam Syafi'i makannya banyak, tambah terus, makan tambah. Pendidikan para ulama itu harus sedikit makan, qillatut ta'am. Tapi kok ini imam besar makannya banyak? Itu kata putrinya Imam Ahmad. Kemudian malam harinya diperhatikan lagi Imam Syafi'i tidur berbaring. Sedangkan ayah beliau Imam Ahmad lagi sholat malam. Bagaimana ini guru ayah saya? Dikatakan orangnya luar biasa. Tengah malam gak sholat, tidur. Ayah saya sholat. Tiba waktu azan subuh, sudah dekat azan subuh, bangun tanpa wudu langsung sholat. Ini lagi bangun tidur tidak pakai wudu langsung sholat. Maka putrinya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, itu Imam Syafi'i yang kau elu-elukan, kau muliakan, kau agungkan, saya lihat dia punya amalan itu bertentangan dengan para ulama, bertentangan dengan orang-orang kibar, ar-rijal. Datang ke rumah, makannya banyak. Sedangkan pendidikan dari para ulama, dari para aulia, qillatut ta'am, sedikit makan. Kemudian di malam hari, tradisinya para ulama dan para aulia tengah malam sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Saya lihat dia sedang tidur. Yang lebih fatal lagi, bangun dari tidur tanpa wudu langsung sholat. Itu saya lihat. Imam Ahmad paham betul siapa Al-Imam Syafi'i. Pasti ada alasan yang bisa menjelaskan itu. Maka kata Imam Ahmad, baik, kamu dengar nanti jawabannya beliau atas pertanyaan kamu. Maka ketika itu ditanyakan langsung kepada Imam Syafi'i, putrinya di balik tirai mendengar itu, obrolan tersebut dan pertanyaan tersebut. Imam Ahmad bertanya, wahai Imam, wahai guruku, saya mau bertanya aktivitasmu satu hari di rumah saya. Ini waktu kau datang, apa alasanmu ketika engkau makan begitu banyak kau makan? Apa alasannya wahai guru? Kata Imam Syafi'i, karena ada hadis Nabi. Sebenarnya kita itu diajarkan makan sedikit, mana sedikit secukupnya, kenyang, selesai udah. Tidak berlebihan. Tapi karena ini yang saya lakukan berdasarkan hadis Nabi mengatakan ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang dermawan obat dan makanan orang kikir adalah penyakit. Saya yakin kau ini adalah seorang yang sangat dermawan. Makanya saya banyak makan dari makanan yang kau hidangkan agar menjadi obat bagi diri saya. Terus pertanyaan kedua, semalam apa yang kau lakukan? Apakah ada qiyamul lail, ada salat tahajud? Kata Imam Syafi'i, tidak. Saya lakukan hal yang lebih afdal dari salat tahajud dan qiyamul lail. Apa maksudnya? Wahai guru, saya semalam berbaring itu tidak tidur, tapi saya sedang memecahkan hukum-hukum agama Islam yang belum ditemukan. Alhamdulillah sudah puluhan hukum agama Islam sudah saya pecahkan tadi malam. Puluhan. Ada riwayat 40 masalah. Jadi tidur sambil berpikir dalil ini, dalil, kan semuanya sudah ada di memori kepala beliau. Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian uslubnya, kawaidnya, istinbatnya, semuanya sudah lengkap. Jadi tidurnya berpikir, menemukan hukum-hukum yang tidak ada pada waktu itu. Beristihad. Kemudian kau sholat, katanya tanpa wudu. Ya karena saya tidak tidur, tidak batal wudu. Saya langsung sholat.
dalam keadaan masih suci, karena saya tidak tidur, hanya berbaring. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, kau sudah dengar jawaban guruku. Apa yang dia lakukan lebih afdal dari apa yang aku lakukan tadi malam. Itu tidurnya Imam Syafi'i. Jadi tidur itu ulama fikih membagi, ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak membatalkan wudu. Ada tidur disebut naumun khafif, tidur yang ringan. Kita berbaring tapi masih sadar. Orang ngobrol di sebelah masih kita dengar. Iya kan? Tidak masuk ke alam hilang kesadaran, masih sadar, cuma mata saja tertutup. Itu tidak batal wudu. Ada tidur yang disebut naumun wasitun, pertengahan, tidur yang pertengahan, tidak batal wudu juga. Setengah sadar, mata sudah tertutup, kesadaran sudah separuh hilang. Tapi ketika ada suara-suara yang terjadi di sampingnya masih bisa dengar. Ada orang berbicara, istrinya atau anaknya, dia masih bisa tahu tuh itu anak saya, walaupun sudah sulit membuka mata. Para fuqaha mengatakan tidur semacam ini belum batal wudu. Kapan batal wudu? Ketika dia tidur hilang semuanya. Suara di samping sudah tidak tahu suaranya siapa, bahkan tidak dengar tuh suara. Kemudian hal-hal yang ada di samping suara dan kesadarannya sudah hilang. Tandanya apa? Tandanya pertama mimpi. Nah, tanda mimpi itu tanda tidurnya sudah thaqil, namanya naumun thaqil. Tidurnya sudah berat, itu sudah batal wudu. Pasti mimpi itu. Ya. Kalau kiai kami tambahkan juga tuh. Ngiler. Kalau sudah ngiler, itu pasti tidurnya tidur berat itu. Naumun thaqil itu. Ditambahkan lagi oleh kiai sudah menggorok kalau orang sini bilang. Nah, itu pasti sudah thaqil tuh. Itu alamat bahwa wudunya sudah batal. Nah, ini perkara-perkara berkaitan dengan masalah tidur.